Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-11 ini kita masih mempelajari ahkamut tajwid yang seharusnya dikasihnya itu sebelum mad, tapi nggak apa-apa karena ahkamul madnya sudah. Kita mundur sedikit ke halaman 58 di modul PPTQ. Di situ bisa dilihat ada ahkamul mimis sakinah. Jadi ada beberapa part kita bahas di video kali ini. Ada hukum mim sukun, hukum idgham, hukum ahkamul ra, sama satu lagi qalqalah. Ada 4 ya. Oke, langsung aja kita mulai dari hukum mim sukun, ahkamul mimis sakinah. Nah, yang perlu diingat dalam hukum mim sukun itu adalah huruf mim dan ba. Udah, 2 itu aja. Jadi kalau selain bertemu mim dan ba, mim sukun itu dibacanya jelas. Langsung aja kita ke yang pertama. Ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi ini ada hurufnya cuma 1, ba, ikhfa. Nah, dari namanya saja ikhfa berarti bacanya itu harus samar. Berbeda dengan iklab ya. Kalau di iklab itu langsung memasukkan huruf ke mim. Tapi kalau di ikhfa syafawi itu bibirnya jangan rapat, tapi agak renggang karena samar. Contohnya, wahum biyadiyah, wahum bihadiyah. Jadi jangan rapat, jangan wahum, tapi agak samar. Wahum bihadiyah, ikhfa syafawi. Kita lewat dulu langsung ke idgham mimi. Nah, idgham mimi itu adalah huruf mim bertemu mim. Nah, ini bisa juga disebut dengan idgham mutamasilan. Kadang ada yang menyebutnya idgham mutamasilan, boleh karena sama hurufnya. Jadi bacanya gimana? Sama 2-3 rakaat. Idghamnya ini mengandung gunnah. Jadi kam min fi'atin 3 rakaat ya. Nah, itu bertemu ba sama mim. Selain bertemu ba sama mim, itu mim sukun harus dibaca jelas. Cukup 1 ketukan, jangan dipanjangin. Ini contohnya. Am a. Jadi jangan am a, tapi 1 ketukan. Am a. Am amintum. Gitu. Faham untuk ahkamul mimis sakinah? Kita lanjut ke materi ahkamul idgham. Idgham di sini itu bukan idgham yang nun sukun, tapi idghamnya ini karena berkaitan dengan makharijul huruf ya. Jadi ada yang 1 makhraj, kemudian jadi bisa memasukkan huruf yang 1 ke huruf yang kedua. Ada yang makhrajnya berdekatan. Ini contohnya. Nah, ada 3 idgham, ada mutamasilen, dari katanya saja mutamasilen, misal. Jadi hurufnya ini semisal atau sama. Nah, yang ditekankan di sini adalah huruf-huruf qalqalah. Coba bisa dilihat, ini ba, ini da. Nah, seharusnya kalau huruf qalqalah itu kan mantul. Tapi kalau sukun ya. Nah, tapi kalau setelah huruf qalqalah sukun bertemu dengan huruf yang sama, maka jangan dibaca mantul, tapi langsung dimasukkan ke huruf setelahnya. Contohnya, idrib bi'asaka. Jadi bukan idrib bi, tapi langsung ke ba yang kedua. Idrib bi'asaka. Sama yang bawah juga. Waqad dakhalu. Jadi bukan waqad dakhalu, tapi masuk ke yang kedua. Waqad dakhalu. Itu idgham mutamasilan. Kemudian yang kedua, idgham mutajanisen. Coba cermati, ini hurufnya ada ta, to, sama da. Nah, kalau idgham mutajanisen ini adalah hurufnya yang 1 makhraj. Di mana masih ingat gak? Nah, makronya ada di ujung lidah dan pangkal gigi seri. Torful lisan ma'a usul lisan ayal ulia. Ta, da, to. Nah, di idgham mutajanisen, karena 1 makhraj, ini bisa dibolak-balik. Coba dilihat. Nah, ini bisa ta, to, kemudian bisa to, ta, bisa ta, da, juga bisa da, ta. Bacanya gimana? Jadi langsung masuk ke huruf yang kedua. Contohnya, yang pertama, qolat ta'ifah. Jadi jangan qolat sto, tapi qolat ta'ifah. Yang kedua,
Athqalat da'allah. Da'awullah. Ini salah, harusnya domah ini. Athqalat da'awullah, ya. Kemudian to bertemu ta. La in basatta. La in basatta. Nah, ini sebenarnya ada idgham nakis, nanti juga ada idgham tam. Nah, itu nanti kalau kalian sudah belajar sifatul huruf. Saya belum sampaikan sifatul huruf, insya Allah nanti minggu depan ya. Nah, kemudian yang terakhir, data. Dibaca di bawah ini abadtum. Jadi bukan abadetum, tapi langsung masuk ke ta. Abadtum. Ya, itu idgham mutajanisen, hurufnya ta, to, da, satu makhraj. Nah, kalau tadi idgham mutajanisen bisa dibolak-balik. Tidak demikian dengan idgham mutaqaribain. Dari katanya saja qorib, nah, berarti dekat. Nah, berarti huruf-huruf yang ada di idgham mutaqaribain itu makhrajnya berdekatan. Silakan dilihat. Qaf dan kaf itu berdekatan. Qafnya ada di pangkal, kafnya ada sedikit di atas qaf. Kemudian lam sama ro, lamnya di ujung lidah belakang, paling ujung. Kemudian ro-nya ini ada di hamparan lidah, berdekatan. Kemudian, nah ini ba sama mim. Ba sama mim ini satu makhraj, tapi tetap tidak bisa dibalik ya. Ba, mim. Kemudian la, zo. Za, zo. Kemudian sa sama za. Sa, za, zo. Ini juga satu makhraj, tapi tidak bisa dibalik. Nah, jadi ada yang satu makhraj juga, tapi juga ada yang berdekatan. Caranya gimana? Biar tahu itu idgham mutaqaribain, tidak ada kata lain, harus dihafal. Jadi idgham mutaqaribain, hurufnya ada qaf, kaf, lam, ra, ba, mim, za, zo, sa, za. Harus hafal ya. Ulangi. Qaf, kaf, lam, ra, ba, mim, za, zo, sa, za. 5 pasang ini. Nggak bisa dibolak-balik. Cara bacanya. Yang pertama. Alam nakhluqkum. Jadi qafnya jangan mantul. Jangan nakhluq. Qaf itu kan qalqalah. Jangan mantul. Karena bertemu dengan kaf. Alam nakhluqkum. Kemudian lam bertemu ro. Qur rabbi. Nah, jadi tidak dibaca kul rabbi, tapi kur rabbi. Ba bertemu mim. Irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana ya. Habis belajar ini harus tahu ya. Irkam ma'ana. Kemudian za. Izzalamu. Ini karena mirip ya, sama. Kemudian yang terakhir, yalhazza. Langsung ke huruf za. Tidak usah yalhaz lagi. Tapi yalhazzalika. Itu 3 macam idgham. Bukan karena nun sukun, tapi karena makhraj yang sama atau makhraj yang berdekatan. Lanjut. Nah, kita ke ahkamur ro. Ini cara baca ro itu ada 3. Setahu kita kan biasanya ada 2 ya. Cuma tarqiq sama tafhim. Tapi juga ada jawazul wajhain. Jawazul wajhain itu apa? Jadi ro-nya itu bisa dibaca tarqiq, bisa juga dibaca tafhim. Nah, yang bisa dibaca jawazul wajhain ini lagi-lagi berkaitan dengan sifatul huruf. Jadi kalau ro bertemu dengan huruf isti'ala. Nanti kita bahas ya huruf isti'ala itu apa aja. Nah, ro-nya itu bertemu dengan huruf isti'ala. Huruf isti'ala itu ada 7 dikumpulkan dalam lafaz khussadatin qid. Khussadatin qid. Kha, sad, dad, ghin, ta, qaf sama dha. Nah, kalau ra sukun sebelumnya kasrah, nah kemudian setelah ra sukunnya itu ada huruf isti'ala, itu boleh dibaca tafhim, boleh juga dibaca tarqiq. Nah, kalau di sini contohnya ini masuk ke tafhim, padahal ini boleh karena ini buku yang lama ya, modulnya bukan yang baru. Kalau yang baru yang cetak itu sudah diperbaiki. Nah, ini contohnya qirtasin. To-nya kan huruf isti'ala. Nah, ro-nya ini boleh dibaca tafhim, boleh juga dibaca tarqiq. Jadi boleh
Jadi boleh bosin tipis, boleh juga bosin tebal gitu. Jadi ada 3 cara baca, ada tarqiq, jawazul wajhain, dan tafkhim. Nah, kapan dibaca tarqiq? Itu ada 5 keadaan. Ro harokat kasroh, ro sukun sebelumnya kasroh, ro sukun di akhir. Nah, setelah huruf sukun yang sebelumnya kasroh, maksudnya contohnya, nah ini, az-zikr. Ini kan ro sukun yang di akhir ini, sukunnya itu karena wakof, diwakofkan. Jadi dibacanya sukun, az-zikr, ya. Asalnya, misalnya az-zikro, tapi disukunkan jadinya az-zikr, ya. Hijr, jadi hijr contohnya lagi. Kemudian ro sukun di akhir setelah ya sukun, nazir, kabir. Kemudian terakhir ro sukun setelah kasro asli yang setelahnya huruf istilah. Oh ya, bedanya kalau sama yang jawazul wajhain, kalau yang dibaca tarqiq ini 2 kalimat. Coba dilihat, fasbir sama kalimat sobron. Nah, kalau yang jawazul wajhain itu 1 kalimat, qirtosin itu 1 kalimat, 1 arti. Nah, kalau yang tarqiq ini 2 kalimat. Nah, kalau yang 2 kalimat harus dibaca tarqiq. Fasbir, sabran, tetap tipis ya. Oke, jawazul wajhain tadi sudah dicontohkan. Sekarang yang tafkhim. Jadi yang qirtosin ini nanti bisa masuk ke jawazul wajhain ya. Tafkhim ini ada 7 keadaan. Pertama, ro-nya fathah, ro doma sama fathah ya. Kalau tadi yang tipis itu cuma kasroh aja. Jadi ro sukun setelah fathah, ro sukun setelah doma, kemudian ro sukun jatuh setelah kasroh yang kemudian didahului hamzah wasol. Jadi ro-nya kasroh, tapi sebelumnya itu hamzah wasol. Contohnya ini nih yang bawah. Tabu. Ini hamzahnya hamzah wasol. Nah, kemudian ro sukun jatuh setelah kasroh asli dan setelahnya huruf istilah. Nah, ini yang qirtosin. Ini ya, yang bersambung. Maksudnya 1 kalimat. Nah, ini bisa dibaca jawazul wajhain sebenarnya ya. Ya, itu ro sukun. Lumayan panjang ya. Lanjut. Jadi saya pengen nyelesain ini sebelum nantinya ke bacaan gharib wal muskilah. Karena bacaan gharib wal muskilah juga lumayan banyak ya. Kita ke qalqalah. Tadi udah berapa ya? Udah, oh ini terakhir ya qalqalah. Oke, qalqalah itu terbagi 3. Kalau ada yang selama ini taunya cuma 2, nah itu ada 3 ya. Ada sugro, wusto, kubro. Dari katanya saja sugro berarti kecil. Wusto di pertengahan, kubro besar. Kalau sugro itu apa? Itu sukunnya sukun asli yang di tengah bacaan. Jadi memang sukun dari sananya, bukan karena wakof. Nah, itu sukun asli namanya. Bacanya gimana? Ya biasa. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Biasa aja ya. Nah, yang pertengahan qalqalah wusta. Qalqalah wusta itu sukunnya itu karena wakof. Jadi aslinya bukan sukun, tapi karena huruf qalqalahnya di wakof makanya jadi sukun. Bacanya agak sedikit ditekan. Qul huwallahu ahad. 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 Lebih berat dari yang sugro. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Selanjutnya yang kubro. Nah, bedanya sama yang kubro, kalau wusta itu di wakof tapi tanpa tasdid. Kalau yang kubro di akhir kemudian bertasdid. Jadi diwakofkan dan bertasdid. Itu ada jeda karena tasdid itu kan ditekan. Makanya ditekan seperti berhenti baru mantul. Contohnya Tabbat yada abi lahabi watab. Jadi jangan langsung watab, tapi ditekan dulu karena ada tasdid. Itu qalqalah kubro. Watab. Nah, itu ya, sudah paham? Jadi terbagi 3, sugro, wusto, kubro. Sugro itu sukun asli, huruf qalqalah yang sukun asli.
Wusto sama kubro bedanya, kalau kubro bertasjid, wusto tidak bertasjid. Sama-sama diwakofkan. Di akhir kalimat itu maksudnya diwakofkan. Ya, terima kasih. Itu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi referensi bacaan tajwid. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.